Tadi kok kepala dinas, salah picak kok. Lagi nuduku. Iya. Santai mako bos. Tong mako kepala dinas. Sekarang lagi nuduku, namanya salah picak. Disambai ko, iikhlas ko bos kali batom mako. Saretong iyo ya nadukunga. Biasa gitu bos, biasa gitu. Ya biasa itu yang namanya begitu, memang hidup dalam birokrasi. Sudahlah, jangan kau fitnah kiri kanan apa-apa. Lepas aku kepala dinas. Sudah biasa iya mau bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bil silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Bupati beserta Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, semua yang hadir. Saya tidak bisa sebut satu-satu karena kalau saya sebut satu-satu absen namanya. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang ceramah, termasuk sambutan Pak Bupati tadi, beliau katakan alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah satupun orang pidato mengatakan, mari jangan bersyukur. Ada pernah kita dengar? Enggak itu? Sekarang setiap mari kita bersyukur kepada Allah. Bertanyalah mahasiswaku, kenapa nak bersyukur orang ada mini covid ini? Iya toh? Satu, kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah kita yang hadir tidak kena. Meskipun ada tong alumni di sini. Toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang bilang dirumahkan Ustaz. Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak dikuburkan. Dan kalau ada pegawai negeri yang tidak bersyukur, keterlaluan kau bos. Kenapa? Mana ada pegawai negeri dirumahkan dan di PHK gara-gara kopi? Tunjukkan saya. Betapa banyaknya gajinya pegawai Garuda, berapa banyak yang di PHK. Baru-baru Lion Air ini baru-baru 300 lagi di PHK, dirumahkan dan belum tentu dikembalikan. Kalian ada di sini dipecat ASN, ada. Paling kau kerja dari rumah itu pun masih malas kok. Coba lihat,
Kerja dari rumah, gajimu tetap jalan. Kerja di rumah, ada istrimu di samping, ada anakmu, tidak perlu kau cemas. Lebih dekat dengan keluarga. Maka keterlaluan ketika kalian tidak bersyukur. Tapi kami ini pegawai honor, Ustaz. Syukur itu pegawai honor kok. Belum masuk di K2. K1 tidak ada, K2 tidak ada. Cari kau di kamu, pasti ada namamu. Ini kau dong pegawai honor yang paling banyak susahnya toh. Pegawai honor ku tahu lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Alhamdulillah. Dan biasanya pegawai honor banyak Satpol PP, polisi setengah. Masya Allah, bulan lalu itu dari semua profesi sepertinya Satpol PP paling banyak amalnya. Kenapa Ustaz? Paling dicela. Saya Satpol, kenapa? Paling banyak dibully. Kasihan itu, kasihan yang satu itu dia goa, satu di pelanggaran dia lakukan, tapi insya Allah dengan sanksi yang diberikan oleh pimpinannya sudah lepas hubungannya dosanya. Tapi kalian yang cala-cala itu Satpol PP, kau bawa dosamu sampai di akhirat. Apa ini sih mau kok? Tenang kok Satpol, saya bela kok. Ada Satpol di sini. Satu, bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah kasih kita. Bos, ingat ki bos, berapa lama kita sehat? Pelajari dari Ayub alaihissalam, 16 tahun sakit, lalu datang istrinya, bang, berdoa kok bang, minta kepada Allah, kamu kan nabi. Apa kata Ayub? Masih rikan di malu saya, berat saya kepada Allah. Baru 16 tahun saya sakit, sehatku puluhan tahun, pasti lebih panjang saya sehat daripada saya sakit. Kita baru 1,5 Tuhan, capek mak. Nabi bilang malaikat, Nabi bilang, ya Allah capek mak ini kasih yang begini. Nabi bilang, malaikat karena capek ini sekali cabut nyawanya. Saya sudah berdoa Ustaz. Berapa lama kau berdoa? Coba. Nabi Adam alaihi salam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa setelah di luar dari sorga. Berapa lama beliau berdoa baru diketemukan di padang Arafah? 200 tahun. Nabi Zakaria, ya Allah berikan saya anak. Usianya berapa diminta? 21 tahun. Berapa tahun baru dikasih? Usia 80 tahun. Nabi Musa alaihissalam, ya Allah selamatkan umatku Bani Israel dari fitnah dan kejaran-kejaran Fir'aun. Berapa lama baru dikabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, minta supaya kiblat yang tadinya di Mekah Allah perintahkan pindah ke Palestina. Lalu Nabi minta, ya Allah, palsu kasih kiblatku ke Mekah, kembalikan kiblat kami ke Mekah. Berapa lama beliau baru dikabulkan doanya? 18 bulan. 18 bulan. Kita itu doanya para nabi, pejuang Allah. Namanya sudah dilantik dalam Quran. Berpuluh tahun berdoa baru dikabulkan, dan mereka tidak pernah kecewa dan mereka tidak pernah down. Kita berdoa pagi, mau dikasih malam, baru kopok kepala talang. Bisa itu cilaka. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wabah seperti ini mari tetap bersyukur. Syukurnya bagaimana? Satu, ucapkan hamdan, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukurnya dengan bertasakur. Sudah bertasakur, bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri, timbang-timbang. Saya sudah jadi kepala dinas 1,5 tahun. Sudah apa yang saya sudah bikin? Jangan sampai tidak ada yang saya tinggalkan untuk akhiratku. Kalau kau kepala dinas selalu hormat-hormat saja kerjamu, dunia saja kau dapat.
Dunia jidu dapat. Tapi kalau kau perbaiki jalannya orang dari kampung ke kampung, meskipun kau sudah jadi tulang belulang dan namamu dilupa di kantor, pahalamu tetap mengalir. Maka selama kau jadi pejabat, bersyukurmu, jadikan jabatanmu masuk surga. Ada kepala dinas di sini? Ada? Ada? Jantung sombong jadi kepala dinas. Sebentar gitu kepala dinas cika. Biar nak suka ko bupati, kalau ndak suka ko istri nah. Nggak jalan. Itu istri bupati. Pantin tong. Apalagi dia bilang jangan suka ini, suka selingkuh ini, wassalam. Ayo, kalau ada orang pejabat, bupati, dandim, kapolres, wakil bupati, ketua DPR, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga, kerugian kecil buat kalian. Saya Pak ceramah, jangan kau minum balo, jangan kau judi. Nah bilang anak muda, kenapa khusus saya kok? Saya masuk surga atau neraka, ada apa? Udah bisa dilawan. Tapi kalau Kapolres bilang berhenti kok, aku tangkap kok, lari Pak, berhenti. Coba kalau Kabupati pergi sholat berjamaah duhur di musola di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pernah tahu kuda apa kepala dinas pendidikan ini sholat jamaah. Toh, langsung begitu. Ajudan langsung telepon. Pak Kadis, nak cari ku bupati. Besok belum piasar, ala di masjid. Itulah hebatnya jabatan. Coba, lo balik kalau Kapolres pasti ada ajudan tak toh? Mana pernah itu ajudan? Coba kalau Kapolres panggil ajudan, ajudan, langsung lupa biar makan pisang goreng dan buah. Cepetan. Ada Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu. Bilang mau kau diinjak kaki. Iya toh? Pak Dandim panggil ajudan, biar kau dong lagi roh. Langsung. Siapa? Mana ada berani lawan ini? Ini dua ini komandan ini jam berapa ini? Banyak pangkatnya semua ini. Singa semua ini di kantornya Pak. Singa Pak. Mana ada berani anak buahnya lawan. Tapi sampai di rumah, Hello Kitty. Ya Pak, Masya Allah. Nah, coba beliau kalau panggil ajudan lompat Pak. Coba kalau ini beliau ini komandan semua dia bilang, awas Pak, saya tidak mau lihat kau tidak berjamaah ketika tidak ada pekerjaan. Saya tidak mau tahu kalau kau dapat kau di jalan raya kasih malu kau tak punya baju, kupus up kau hitungan Belanda. Hitungan Belanda itu kan satu baru bicara lagi caca dua hitungan Belanda namanya itu Pak. Ya Pak, maka saudaraku bersyukur kepada Allah. Meskipun ada wabah, bersyukur kita. Gimana cara bersyukurnya? Jadikan jabatanmu mendekatkan diri kepada Allah. Kapolres berapa lama? Tergantung pimpinan kita. Tapi meskipun sedikit, tapi sudah bikin amal jariah, ada harapan itu. Tentara, polisi, Masya Allah. Begitu kita pindah Pak, Nabi bilang orang, bagi dulu itu Kapolres kau baik nampak baik, bersih memang ton jalan raya, nggak ada per. Kasus satu bilang polisi. Serius kan ini yang ketawa? Kau kira jangan tahu kau musuh polisi? Kau kira enak kalau nggak ada polisi di Indonesia? Apa? Cari dulu. Kalau ada motormu hilang, siapa kau cari? Polisi. Apa? Dibawa lari anakmu, siapa kau cari? Polisi. Apa? Makanya jangkau ini itu polisi. Ini di institusi paling banyak masalahnya kudu. Lihat makin Pak. Kalau bupati paling birokrasi, kantor bupati diurus sama rakyat. Tapi polisi coba lihat, ada korupsi, polisi sibuk.
Ada orang meninggal, polisi saya dihubungi. Ada orang berceramah, polisi bisa deh. Apa ya? Ada orang selingkuh, polisi lagi. Ada polisi yang nakal, polisi lagi. Bahkan sekarang tambah lagi tugasnya, makan di warung 20 menit, polisi disuruh jaga. Sudah ikut coba Pak Kapolres, tidak bisa 20 menit. Ini bilang, makanya lihat komisi polisi. Kalau polisi marah Pak, nak carikan kopasi. Carikan kau, jangan kau musuh polisi. Repot ini hidup dunia kita kalau tidak ada polisi. Kau melanggar. Kau tahu pelanggaranmu? Saya tidak tahu Pak. Kalau ini rambu-rambu, saya tidak lihat. Kenapa kau langgar? Kau lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Ki. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi peleng India, bukan polisi Indonesia Pak. Polisi juga jangan musuhi ustadz. Polisi juga jangan tangkapi ulama. Kenapa? Kalau bapak mati siapa kita panggil? Apa ya? Kalau anak tak meninggal, istri tak meninggal, siapa kita undang baca Yasin? Ketua DPR. Gak panas itu di dunia. Siapa kita undang? Ulama. Maka yang baik NKRI, polisi lindungi ulama, ulama jangan kau hina-hina polisi. Bersinergi membangun dan menjaga Republik Indonesia. Nah, mari bersyukur. Syukur. Satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur. Apalagi ada Republik Indonesia ini. Pak, kalau ada yang suka menghina negara kita ini Pak, itu musuh tak bersama. Coba lihat negara kita ini, luar biasa. Pergi itu ke Bali, lihat orang Eropa, Amerika, Australia, Afrika datang ke Bali hanya melihat pantai Pak, pantai saja. Saya pun bingung lihat sih Pak. Banyak tuh di situ barang-barang bagus beredar. Pak Bupati waktu rekaman ke itu Ramadan, kan rekaman Kak di situ untuk di Bali itu selalu dikacau. Diulang lagi, ulang. Karena begitu kita ceramah ada lagi lewat makhluk halus. Kuliah tuh nih Pak. Pasti milik ini Pak, orang bagus. Dilihat dosa, tidak dilihat. Bagus. Iya Pak. Nah, mereka datang ke Bali mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat pantai. Mereka datang ke Toraja, mereka datang ke negeri-negeri kita ini hanya melihat susunan sawah-sawah yang rapi karena mereka tidak melihatnya di negaranya. Mereka keluarkan duit ratusan juta. Kita di Indonesia tunjukkan satu kabupaten yang tidak ada pantai dan sawahnya. Semua ada. Saya di rumahku Pak, baru kan keluar di kampung, pergi jalan tidak sampai 200 meter ada di sawah kuliah. Jalan-jalan kalau lebih 500.000 ada di sawah dan tidak perlu keluarkan duit, gratis. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Maka bodoh kita kalau kita mau berpecah belah. Karena itulah tujuannya negara lain. Kita sibuk saling memaki, kita sibuk saling menyerang. Akhirnya negara lain masuk tanpa kita ketahui. Nah, buat sibuk bertengkar sama anak bangsa. Maka ulang tahun kita kali ini bersyukur dengan cara apa? Pelihara negara kita. Nah, poin kedua sekarang. Merdeka makin dari Belanda, dari Jepang, dari Belanda. Merdeka kita. Sesungguhnya apa itu merdeka? Satu, menurut Al-Ghazali, merdeka itu adalah tidak menyembah kecuali Allah. Itu orang merdeka. Jadi Bapak meskipun sudah tahun keberapa kita merdeka ini, tapi Bapak masih menyembah selain Allah, maka Bapak sesungguhnya orang terjajah. Saya yakin tidak ada lagi menyembah Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Tidak ada lagi menyembah patung, tapi saya curiga masih ada yang menyembah jabatan. Ini sami betul karena ustaz. Masa wajar salah ki? Ada tong itu begitu. Di depannya Pak Bupati kayak tidak ada nih harga dirinya. Santai mah bos. Biasa iya mu. Ada ketemu Bapak. Tidak laku buat Pak Hadir.
Tidak laku cari muka men, kecil, jangan kau cari muka, ada di mukamu. Nggak tahu nih tuh top, modern nih orang sekarang Pak, kentang orang pencari muka. Jangan Pak, santai saja. Bagi saya saudaraku ASN, kerja kau saja dengan baik. Ada tupoksimu, kerjakan dengan baik, biar pimpinanmu evaluasi kau. Ternyata kau tidak dapat rezeki, kau tidak diangkat menjadi apa yang kau mau, percaya kau yang kau mau itu tidak baik buat kau. Mau jadi kepala dinas, ikut secara normal, tidak usah cari muka banting kiri kanan. Ada anak istrimu di situ kasihan, yang mereka punya wibawa. Saya bapakku tahu, tapi begitu lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Bagaimana wibawa ya bos? Tidak usah nih kita menjilat, biasa saja. Karena tahu itu bupati mana anak buahnya yang baik, mana yang tidak. Tidak usah kau sikut kiri kanan. Jabatan sementara, tanggung jawabnya dibawa sampai mati. Bekerja saja dengan baik. Begitu kau minta apa dan tidak kau dikasih, percaya aku tidak baik buat itu. Saya sering kasih contoh. Paling sering saya kasih contoh. Daftar tentara Pak waktu utama SMA. Tidak lulus. Gara-gara apa? Ceper. Kamu ketawa bos. Ih, sembarang nih. Tidak lulus gara-gara ceper Kak bos. Temanku yang lulus waktu itu sekarang polisi, masih kompol, satu bunga-bunga di Sulbar, reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret yang putih saya pakai ini, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara mengasing kok. Santai saja bos. Andai saja saya lulus waktu itu paling tinggi barangkali pangkatku ya kombes, paling tinggi. Datang ketemu sama pejabat, siap. Nakek kawan-kawan di Kapolri hormat. Allah kasih yang terbaik. Maka ketika kau sudah lakukan secara normal, kau ikuti garis sesuai yang baik, kau tidak menghalalkan segala cara, kau berdoa kepada Allah, lalu kau minta apa yang tidak dikasih kau. Jangan kau putus asa, jangan sangka buruk, berarti bukan itu yang terbaik. Tadi kau kepala dinas, salah picak kau, lagi nuduku. Iya. Santai mako bos. Tahu mako kepala dinas. Sekarang lagi nuduku, namanya salah picak. Disambai ko, iikhlas ko bos kali batom mako. Saretok inyo yan na dukungan. Biasa gitu bos, biasa gitu. Yang biasa itu yang namanya begitu, memang hidup dalam birokrasi. Sudahlah, jangan kau fitnah kiri kanan apa-apa. Lepas aku kepala dinas. Sudah biasa iya mau kau bos. Jadi kau staf ahli yang tidak ada stafnya. Itu staf ahli warung kopi saja dikerja. Masa mau ke kepala dinas seumur hidup? Tidak mungkin. Saretongi rezekinya orang. Santai saja, jangan kau galau. Makanya ketika ditunjuk ke kepala dinas, tunjukkan pekerjaanmu sebaik-baiknya, karena sebentar jitu. Pak Bupati ditunjuk jadi bupati oleh masyarakat mayoritas Maros beserta Ibu Bupati, kerja yang baik. Insya Allah, Allah rahmati. Kalau bapak bekerja dengan ibu, bekerja dengan baik, periode kedua tidak perlu kampanye, banyak uang keluar. Kenapa? Orang sudah lihat kerja tak baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, cara bersyukurnya tadi. Yang kedua ini, ya, cara kita bekerja dengan baik. Setelah itu, mari tinggalkan cari muka, tinggalkan itu yang namanya menyembah-nyembah jabatan. Ada memang tongo rampak sikut kiri kanan, fitnah kiri kanan, nak jelek-jelekkan temannya, putus persaudaraan bos. Dikasih kau jabatan paling 2 tahun pensiun, itu orang yang pernah kau sakiti, yang pernah kau fitnah, maka akan bermusuhan sampai akhirat nanti. Allah tidak melarang jadi pimpinan, Allah tidak melarang dari jabatan, tapi jangan kau sembah itu jabatan. Jangan menjilat.
Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia, tangannya bagus, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, tapi mukanya ular. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Itulah umatmu yang suka menjilat-jilat di kantor kabupaten. Termasuk penjilat-jilat itu biasa tim sukses. Ada tuh tim sukses di sini. Nah, ini juga ini bahaya toh, biasa mau intervensi pejabat orang. Jangan, marilah. Kesuksesan kita sudah mengantar pilihan kita menjadi pemimpin. Itulah kesuksesan kita. Dan toh aku minta proyek penunjukan langsung. Ini toh aja yang rusak ini negara ta ini yang proyek-proyek ah. Ada kontraktor di sini. Jangan sampai ada tong kepala dinas anggota DPR merangkak kontraktor. Pernah dengar? Pernah dengar kontraktor di akhirat? Toh, baku SMS ini Pak, penghuni surga sama penghuni neraka. Nah WhatsApp kita mana? Nah bilang, bos, bagaimana kabarmu di neraka? Nah ada tenana bajik di sini Pak. Di blender jadi terus di sini. Dah ada nakna. Nah bilang, ih, bukan hanya artis, nah karena hancur ngasih di muka. Nah bilang, kau ya di surga, nah karena berede nakna di sini. Baru dibayangkan ada nih, 1 laki-laki 7 bidadari. Jadi bapak-bapak yang belum dapat istri tanam ke bos, tunang tama ke surga nanti 7 bidadari. 7 nggak pernah haid, perawan terus. Itu bidadari itu nggak pernah haid, perawan terus. Lihat kaki perawan bisa deh. Begitu bidadari. Nah sudah. Maka dia bilang, penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ melihat situasi dan kondisi? Nanti sini mako. Bagaimana caranya? Orang penghuni neraka kan kreatif Pak. Dia bilang gampang. Kami bikin jembatan dari surga, neraka. Kamu juga bikin jembatan dari surga. Begitu iya. Ketemu di tengah. Oke? Oke. Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai 100% efektif dan efisien. Wih, sampai di tengah, nah itu jembatan dari surga. Kenapa belum pindah mulai pembangunan sana? Teriak lagi dari neraka, cika. Kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Nah bilang, ya dari surga. Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Di sini bakal koran. Salah itu di kalkulator. Dan juga ada anggota DPR Makalah. Alhamdulillah selamat nak kestas. Boleh? Pernah tahu kau dengar anggota DPR di akhirat? Tuh, masuklah penghafal surga dalam surga, penghafal Quran masuk dalam surga. Tiba-tiba masuk dalam surga, nanti kenapa banyak anggota dewan ini? Nah di negara aku banyak dijak kalah korupsi. Protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak di sini anggota dewan? Jangan kau ribut, reses jin. Sama suruh kau undang nggak? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tuh ya, yang kedua yang namanya merdeka. Tadi bebas dari sembah berhala. Yang kedua bebas dari berbuat dosa. Itulah merdeka. Ada ndak orang yang bisa hilang dari dosa? Tidak ada Pak. Mana ada orang yang tidak bisa berdosa dalam sehari? Saya bisa saja tidak sirik, saya bisa saja tidak judi, saya bisa saja tidak mabuk, tapi dosa mata ini Pak, mana bisa kita menghindar? Baru buka HP, datang semua itu. Ada mi box, ada tong yang porno-porno Pak. Nah kirim Pak, itu pasti dilihat tong, kan suka-suka tongki Pak. Dilihat Pak. Mau keluar dari grup porno itu, nanti Nabi bilang ki sombong tong jos taskar. Bertahan ki, habis amal. Maka yang baik sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali bukan orang yang tidak punya dosa.
Mana ada orang tidak ada punya dosa? Semua kita punya dosa. Jangankan kita, jangankan anggota DPR, jangankan pejabat, jangan polisi, tentara, jaksa. Nabi saja waktu itu belum ada namanya medsos, waktu itu belum ada namanya bioskop, belum ada namanya mall, belum ada nama pantai tempat hiburan. Mereka pun punya dosa. Para nabi dan rasul. Nabi Adam pernah makan buah huldi, dosa. Nabi Yunus pernah sangka buruk kepada Allah, dia tinggalkan dakwah, dosa. Nabi Nuh pernah berdosa, gagal didik anaknya. Itu para nabi, apalagi kita ini, kasihan. Maka yang baik berdosa, lalu dia sadari dosanya dan dia tidak ulang, dia ganti dengan kebaikan. Itulah orang baik. Bapak berdosa, dipanggil sama Kapolres. Ini saya masih maafkan Pak, jangan kau ulang. Kalau kau ulang, dadan itu langsung aku tangkap. Diperingati, jangan ulang. Dosa biasa Pak, kita punya hilaf biasa. Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada cewek lewat. Jangan kau bilang alhamdulillah, bilang kau subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu tutup mata, palingkan pandangan, istighfar. Astagfirullah. Begitu syariatnya. Jangan kau bilang astagfirullah, astagfirullah. Patutwai namanya itu. Maka begitu berdosa, istighfar, jangan ulang, ganti kebaikan. Allah pasti ampuni dosamu. Yang penting jangan seperti tobat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil tobat-tobat? Tapi kalau melahirkan tobat-tobat itu marang ngasing itu. Tobat mak terakhir mak hamil. Tidak mau mak hamil Pak Duses saja. Tidak mau mak. 7 bulan kemudian. Apa sih? Jangan tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Tobat nasuha. Apa taubat-taubatan nasuha? Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun saya maafkan kecuali dosamu kepada sesama manusia. Ini yang susah Pak, dosa kepada manusia. Kalau berkaitan dengan barang, tobatmu selain menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan. Syarat yang kelima, minta maaf sang bersangkutan. Syarat keenam, kembalikan barang. Selama barang kau tidak kembalikan, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Maka seandainya kata Nabi, boleh kau memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Tobatnya gampang. Tapi kalau berkaitan dengan barang-barang kantor Bupati Maros yang pernah ambil, kasih kembali besok. Yang ketawa, serius kayak ini. Jadi yang pernah mengambil kantor, kursi kantor, pamoteri. Selama masih ucok ribalakmu, kau sembunyi di rumahmu, kau hapus itu inventaris kantor Bupati Maros. Saya kira barangkali bisa natipu malaikat, Fred. Maka ibu bapak kasih kembali. Itulah susahnya kalau kita uang negara diambil Pak. Tobatnya susah. Kenapa? Harus dikasih kembali. Dan kalau bapak wafat tidak dikasih kembali, di pada masa nanti disuruh semua kita cari itu masyarakat Maros yang bayar pajak. Pergi minta maaf. Jadi begitu bapak pernah ngambil meja kantor, itu semua barang yang pernah ambil bapak di kantor bupati disuruh pikul sambil menunggu nama dia diri. Bayang kami Pak, dia diri dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia ngantri satu-satu. Pernah lihat orang divaksin baru-baru tuh ngantri orang Pak, berhari-hari, berjam-jam. Kita diantri, para kita masih dalam gedung, masih ber-AC, dikasih permen, ngantrinya hanya beberapa orang, setengah mati kita Pak, marah kalau ada yang lambung. Bagaimana itu dari Adam sampai kiamat? Berapa triliun kalau kita vaksin Pak beberapa loket, nanti di akhirat satu loket karena satu Allah, dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu dia panggil? Nama-nama Islam dulu. Biar nenek tadi duluan mati kalau namanya tidak Islam, di belakang dipanggil. Siapa dulu dipanggil? Haidir Sam, AKBP Fatur, Kapolres, Dasat Latif, Dodi, Tony, Joni, Rudi, dan Le. Di belakang kok. Dipanggil kok juga, tapi di belakang kok.
Sambil menunggu giliran nama diadili, bayangkan itu Pak, berapa triliun manusia. Sambil menunggu giliran tadi panggil diadili, semua barang-barang kantor yang pernah kau ambil kau suruh pikul oleh Allah, disuruh kau pikul. Bayangkan kalau harga AC begitu kita ambil Pak. Macam magong. Pikul mako itu. Lewat Satpol PP dan bilang, apa boleh ambil ini? Kasih kembali memang mako besok cipaka. Nanti dan upama terang Pak, la haula wala quwwata, masih sakit Pak. Maka hari merdeka kembalikan barang-barang kantor yang pernah ambil Pak. Termasuk kalian pegawai honor yang pernah ambil kertas saturin. Biasa itu kertas saturin karena anaknya tulis skripsi. Pamot dari imam nih. Nah bila tidak dipakai di kantor bukan hakmu. Kalau kau bilang makmu anu tak berkarat saja, itu godaan setan. Rusai saja godaan setan, bukan hakmu. Jangan, itu godaan setan. Maka demi Allah hari merdeka, kalau pernah diambil barang uang negara kasih kembali besok. Kalau tidak maka bapak masih terjajah sampai hari kiamat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang sangat terbatas. Kita sekarang ini tidak lagi menghadapi jajahan Belanda dan kolonialis dari negara manapun. Kita menghadapi musuh bersama seluruh dunia, yaitu COVID-19. Cara berjihadnya bukan angkat pedang, bukan angkat senjata. Cara berjihadnya, ayo prokes, sambut tempat-tempat vaksin. Jangan lagi termakan hoax, bilang itu vaksin ada chip, itu vaksin konspirasi Cina. Itu semua cebong dan kampret yang masih bermusuhan sampai sekarang, akhirnya serang menyerang. Mari, kalau bapak tidak percaya vaksin boleh, tapi sebaiknya bapak jangan tinggalkan rumah. Kalau ada yang berkata ada sudah vaksin Ustadz meninggal, ya tidak mungkin Tommy, 1 juta orang divaksin, masa tidak ada tiba ajalnya di situ? Bukan karena vaksin dia meninggal, tapi ada apa ajalnya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, negara kita lagi memanggil melawan musuh yang bersama. Kekebalan bersama sudah lebih 80% warga negara mereka sudah vaksin, akhirnya mereka bisa lepas dari jeratan. Orang kalau kena vaksin sudah vaksin masih kena COVID, memang sebab belum ada obat anti COVID. Vaksin adalah meningkatkan imun kita sehingga kalau kita kena COVID ada tentara yang bisa melawannya. Ibaratnya sebelum kita vaksin, tentara dalam tubuh kita 1 melawan 10 pasukan pengaman, masuk preman 10 lawan 1. Bapak betul dan luar, tapi dia dan kawan-kawan. Nah, tapi setelah vaksin yang tadinya 1 dicukupkan menjadi 11 tentara yang masuk dalam tubuh kita, akhirnya 10 lawan 11 kalah musuh. Meskipun kena, tapi dampaknya tidak membuat kita kritis. Itu menurut jurnal yang saya baca dan pakar tentang ilmu. Dan kita kebal kalah, serius. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara, pada akhirnya silakan lakukan apapun saja untuk melawan COVID ini. Tapi hati kita, iman kita tetap kita gantungkan kepada Allah dengan keyakinan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meminta kita untuk berdoa, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas undangannya Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Ibu Bupati menjadi sepasang pemimpin yang membawa Maros menjadi lebih baik. Tetap dengan tagline, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan teman-teman kita ASN Kabupaten Maros yang wafat karena COVID, petugas-petugas tenaga medis, tentara, polisi, kejaksaan, semua mari kita ingat namanya, kita sebut dalam hati, kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususil ruhil almarhum almarhumah. Silakan sebut namanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, bimbing dan tuntunlah pemimpin kami ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak agar mereka mampu melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil agar mereka mampu mencegah dan memberantas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjuk kepada kami dalam bekerja ya Allah. Rahmati pekerjaan kami, ridai segala pekerjaan kami, dan jadikan penghasilan kami berkah di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.